Bagaimana jika YouTuber nomor satu se-Asia Tenggara Ria Ricis berkolaborasi dengan pesulap kondang Pak Tarno? Mungkin hasilnya akan cetar sepol-polnya. Namun sayangnya Ricis dan Pak Tarno tak bisa perform di atas panggung untuk menghibur masyarakat. Mengingat Pak Tarno masih menderita stroke hingga mobilitasnya bergantung pada kursi roda. Namun bukan Ricis bila gagal menghibur orang yang ditampilkan di konten YouTube-nya. Saking bahagianya didatangi Ricis, tangis Pak Tarno pecah. Assalamualaikum Pak Tarno. Bapak kenapa menangis? Bapak kenapa menangis? Loh, kok Bapak sedih? Hah? Salim lagi deh. Bapak jangan nangis. Kenapa nangis? Pak Tarno kenapa nangis? Aku ganggu ya? Nggak tega. Bapak aku mau belanja. Bapak kenapa? Oh senang, senang. Oh Bapak senang. Aku mau belanja. Boleh? Tapi Pak Tarno sekarang kondisinya gimana? Sehat kah? Atau kalau boleh tahu kenapa sekarang duduk di kursi roda? Stroke ringan. Oh, stroke ringan. Bapak stroke ringan. Dari kapan Kak kalau boleh tahu Kak? 6 bulan. Nah, terus sekarang kondisinya gimana? Ya, alhamdulillah bisa bergerak. Oh, udah mulai ada kemajuan ya. Alhamdulillah, jadi memang bukan cuma Pak Tarno aja ya, dari beberapa waktu sebelum kita juga banyak keliling dan aku banyak membuka mata bahwa ternyata di dunia ini memang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau nggak salah aku pernah syuting sama beliau beberapa tahun yang lalu karena pernah syuting bareng, akhirnya aku tergerak untuk ya udah kita ketemu. Sejak sakit-sakitan, Pak Tarno terpaksa menjual rumah dan mobil mewahnya untuk biaya hidup dan pengobatan. Sekarang, ia tinggal di sebuah gang senggol di kawasan Jakarta Utara bersama istrinya. Kondisi gang yang ramai lalu lalang anak-anak dimanfaatkan Pak Tarno untuk berjualan mainan anak dan ikan cupang. Karena tersentuh dengan nelangsa hidup Pak Tarno, Ricis mentraktir warga sekitar yang ingin membeli dagangan Pak Tarno. Aku borong semua 5 juta ya. 5 juta. Kurang nggak 5 juta? Aku nggak bisa ngitung. Aku juga nggak bisa gitu. Nggak apa? Nggak kurang. Nggak kurang. 5 juta katanya. Kasih 5 juta aku borong semua ya. Iya. Coba kalian menilai dayanya aku borong semua. Aku hargai 5 juta. Boleh, ini juga diborong. Ya. Alhamdulillah laku jualannya Pak Tarno laku. Boleh. Oh ini dia hadiahnya. Nih, ini buat bayar itu 5 juta. Cukup nggak ya buat bayar itu ya? Tadi ada cash lagi sih, kalau kurang mana cash aku. Tadi buat bayar ini juga ya Kak. Ini aku nggak tahu sih berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lebih 100. Tadinya sih nggak niat mau belanja, nggak niat segala macam, cuma pengen datang, pengen borong jajanannya karena kan aku punya satu program di YouTube aku tuh ada borong jajanan gitu-gitulah. Nah, aku pengen borong, tapi ternyata melihat situasi dan antusias dan aku juga jadi ke-trigger untuk aduh seru kayaknya ini ajak belanja bareng. Akhirnya aku ajak belanja bareng. Sempat membantah mengalami kebangkrutan, kali ini Pak Tarno mengakui hidupnya berubah cukup drastis. Saat job off air maupun on air tidak ada, Pak Tarno terpaksa mencari income yang mudah dilakukannya. Salah satunya adalah dengan menjual ikan hias di depan rumah. Ada tetap masih ada. Oh, cuma kalau nggak ada panggilan job, jualan di sini. Oke. Nanti Pak Tarno kalau misalnya udah sehat banget, aku mau panggil ke rumah untuk hibur anak aku. Anak aku umurnya 2 tahun. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kasus atau misalnya atau di hidup ini gitu ya, bukan tentang Pak Tarno aja atau mungkin tentang orang di sekitar kita, yaitu tidak ada sesuatu yang abadi. Jadi semua hanya titipan dari Allah. Apabila Allah sedang menitipkan sesuatu, ada baiknya kita saling berbagi. Komedian Mat Solar juga tengah berjuang melawan penyakit stroke yang sejak 2017 dideritanya. Kondisinya semakin parah lantaran psikis dan pikirannya terganggu oleh kasus sengketa tanah yang tak kunjung usai. Sejak tahun 2019, Mat Solar dan keluarganya berulang kali meminta keadilan kepada pihak terkait mengenai ganti rugi tanah gusuran seluas 500 meter persegi yang belum dibayarkan pemerintah. Ternyata uang gusuran senilai 3,3 miliar sejak tahun 2019 dititipkan di pengadilan. Pak Idris, si tergugat nih, jauh sebelumnya di tahun 93 itu telah mengalihkan tanah tersebut kepada Pak Rusli. Pasti, tapi jual belinya belum ada, tidak ada. Nah,
Oleh Pak Rusli, tanah tersebut baru dialihkan ke Pak Mat Solar. Kalau itu aku kurang ngerti. Iya, jadi aku nggak takut salah jadi nggak tahu. Jadi aku no komen. masih baik-baik aja, masih kayak biasa aja, makan biasa, masih mau. Ya kayak terapi kemana-mana aja kayak ke yang herbal apa yang kayak ke tempat-tempat yang ada yang kayak di tempat kayak tentara gitu membuat herbal gitu yang iya medisnya kayak gitu aja taunya. Ya, masih panjang dan berliku. Perjuangan Mat Solar untuk mendapatkan uang 3,3 miliar untuk berobat terbentur oleh proses sidang yang memakan waktu. Bahkan Rieke Diah Pitaloka, sahabat Mat Solar, sudah membantu dengan segala cara agar Mat Solar mendapatkan haknya. Di sini berhubung suratnya masih atas nama Siman Nganing, Pak Disni selaku ahli warisnya, sehingga uangnya tersebut dikonsinyasikan ke pengadilan sini sebesar 3,3 M. Itu karena tidak bisa diambil karena mengandung sengketa. Cepet aja sih masalahnya. Biar apa? Ya cepet masalahnya mungkin biar selesai. Psikolog anak dan aktivis anak legendaris Seto Mulyadi alias Kak Seto belakangan ini juga sering mengeluhkan kondisi fisiknya. Meski selalu menjaga kesehatan, Kak Seto mengaku sempat terpapar bakteri hingga mengalami batuk yang cukup parah. Hanya saja obat yang dikonsumsi Kak Seto justru memiliki efek samping yang mengganggu fungsi lambungnya. Kepada tim Star Pro, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI ini mengungkapkan kondisi kesehatannya sekarang. Nah, saya memang sangat sensitif terhadap bakteri atau segala macam yang kadang batuk di depan saya banyak menjawab, tapi ya itu tahu-tahu setelah pulang dari situ langsung saya kena batuk. Nah, batuknya memang batuk yang sudah nggak biasanya 3 hari kok belum sembuh juga, akhirnya ya sudah saya ke dokter, minta obat dokter spesialis. Nah, saya dapat obat, salah satunya yang ternyata saya lupa, saya nggak boleh minum itu karena saya tidak cocok dan biasanya terkena lambung. Akhirnya saya terkena lambungnya, yaitu menolak makanan-makanan yang saya makan. Akhirnya saya ke dokter untuk minta diinfus dan ternyata ya ini perlu dirawat karena infusnya harus terus non-stop gitu. Tapi ya akhirnya lama-lama saya bisa fit lagi. Di usianya yang ke-73, Kak Seto merasa kondisi fisiknya mengalami penurunan. 3 tahun lalu, Kak Seto dikabarkan menderita kanker prostat. Namun setelah menjalani operasi, mantan presenter acara anak ini dinyatakan sembuh dari kanker. Benarkah Kak Seto justru merasa gampang sakit bila membatasi aktivitasnya yang padat? Saya nomor 1 kalau tiap pagi kan lari kan sekitar 3-4 kilo, push up sampai 80 kali gitu, tapi sejak ini memang sama sekali tidak. Nah, pengalaman juga menunjukkan kalau istilah 3 hari nggak bergerak saja itu sudah mulai berkurang kemampuan untuk lompat-lompat dan sebagainya. Jadi ya saya harus mulai kembali. Target saya minggu depan sudah bisa iya. Sudah berusia 67 tahun, namun komedian Kidaus terlihat lebih bugar dan masih kuat tampil dari panggung ke panggung. Kidaus yang saat ini berusia 67 tahun, bahkan tengah menanti kelahiran anak keduanya. Saat ini, istri Kidaus, Dewi Lestari Wijaya yang 35 tahun lebih muda dari komedian berdarah Sunda itu, tengah hamil besar. Terlebih kelahiran anak keduanya yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki, tinggal menghitung hari. Masih di dunia berkesenian aja gitu, masih di sinetron gitu, di film, di off air, manggung ya begitu, seringnya manggung gitu. Anak keberapa nih kalau boleh tahu Ki di usia yang sekarang meranjak? Yang kedua, anak yang kedua. Ki, ya. Berapa usia kandungannya? Sekarang menuju 8 bulan. Laki-laki atau perempuan Ki? Laki-laki. Jadi satu jodoh.
Menjadi ayah di usia senja adalah pengalaman menakjubkan bagi Kidaus. Ia percaya jika Tuhan masih mempercayakan anak kepadanya, berarti ia masih mampu untuk mengurus dan menafkahi titipan Tuhan itu. Alhamdulillah masih dipercaya, mungkin masih ada tenaga gitu ya, masih segar. Alhamdulillah, dan makan juga belum ada pantrangan gitu. Hari kelahirannya tuh kapan? Bulan Februari lah, diperkirakan bulan Februari. Mungkin Febriansyah ya ada. Febriansyah ada. Jadi Februari yang sah.